Hai, kembali lagi di channel aku, Isti Nurrahma. Di video kali ini aku nggak akan bikin tutorial, tapi pada video kali ini aku mau cerita mengenai bagaimana sih aku bisa berada di YouTube seperti ini. Ini sesuai request kalian di Instagram kemarin. Oh ya, buat kalian yang belum follow Instagram aku bisa juga loh follow. Dan buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video terbaru. Dan jangan lupa untuk like video ini serta like videoku lainnya. Terima kasih. Sebelum aku bercerita mengenai YouTube, di sini aku mau ngucapin terima kasih kepada kalian yang telah dukung channel ini dari awal hingga saat ini. Pokoknya aku ucapin terima kasih udah dukung aku hingga detik kali ini. Sebenarnya aku nggak ingin cerita sekarang tentang YouTube ini karena aku rasa aku tuh masih kayak pemula banget. Tapi karena banyak banget yang sering nanyain ke aku, jadi lebih baik aku sekalian bikin video aja biar kalian lebih paham dan nggak banyak tanya lagi begitu ya guys. Oke, langsung saja ceritanya mengenai YouTubeku. Oh ya guys, nanti aku bakalan sering buka buku ini karena di sini aku udah nyatet tentang perjuangan aku nge-YouTube. Di video kali ini juga aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang kemarin aku udah buka kayak pertanyaan di Instagram, dan juga di sini nanti aku akan jawab. Tapi kalau video ini terlalu panjang nanti akan aku bikin di part 2. Oke, jadi ini awal cerita kayak gini. Kenapa kok bisa di YouTube gitu ya. Jadi sebelumnya aku tuh emang pengen nge-YouTube tapi nggak tahu caranya seperti apa dan bikin konten pun seperti apa. Tapi sebelum itu aku tuh nggak punya bayangan tentang YouTube. Jadi gini guys, dulu sewaktu aku masih SMA, itu tuh ada sebuah kayak perlombaan film kayak gitu, dan mengharuskan untuk nge-upload ke YouTube. Pada saat itu tuh aku nggak bisa yang namanya subscribe, like, karena aku nggak ngedaftar YouTubeku tuh ke YouTube. Maksudnya aku nggak ngedaftarin gitu loh. Terus pada saat itu ya udah aku cuma bisanya nonton seperti itu. Bahkan aku dulu tuh kayak belum tertarik yang namanya YouTube apa-apa kayak tutorial kayak gitu ya, karena dulu kan juga sekolah normal, di sekolah nggak kayak sekarang pandemi seperti ini mengharuskan kita banyak explore di YouTube dan juga bisa belajar dari YouTube seperti itu ya. Dulu aku nggak banyak explore tentang YouTube. Kemudian ya aku cuma sekedar ngelihat YouTube tuh biasa aja gitu. Hingga akhirnya aku kuliah di perguruan tinggi, dan di situ aku bertemu dengan teman, dan teman aku ini udah bisa dikatain YouTuber karena subscribe-nya udah banyak banget. Dia bener-bener YouTuber, dan kayak gini aku, wow, dia YouTuber gitu ya. Terus aku pengen jadi YouTuber, aku kayak gitu, ingin kayak ada rasa ingin aku pengen jadi YouTuber gitu, tapi nggak tahu YouTube tuh kayak apa, terus cara masuknya tuh seperti apa, bikin kontennya pun aku masih bingung kayak gini. Terus sama dia bikin konten tentang makeup aja gitu ya. Hah, make up, mana aku nggak bisa make up gitu. Terus hingga pada saat itu udah aku kayak ngabaikan kan YouTube, ya udah sekedar nge-YouTube aja, sekedar tahu aja tentang YouTube gitu. Hingga akhirnya pandemi itu pun datang dan mengharuskan kita untuk kuliah dari rumah, dan juga mengharuskan kita apa-apa dari rumah seperti itu. Pokoknya ini tuh nggak enak banget ya guys. Dan pada suatu hari itu ada salah satu dosen aku yang menyuruh untuk buat tugas dan diupload di YouTube. Terus aku berpikir gini, wah ini bisa deh jadi kesempatan aku buat ngonten gitu. Aku awalnya nggak bisa sih nyebut ngonten gitu ya, pokoknya bikin video gitu. Dan pada saat itu pun aku mulai explore di YouTube. Maksudnya aku mulai kayak
cari-cari bagaimana sih kita bisa ngupload di YouTube kayak gitu. Pertamanya awalnya tuh aku gimana sih ngupload di YouTube seperti itu. Ternyata kalian kalau mau ngupload di YouTube itu kalian harus daftar, kayak kalian bikin akun dulu di YouTube seperti itu, dan bikin akunnya itu memakai Gmail. Nah, awalnya kita harus punya Gmail. Setelah itu kita baru bisa ngupload suatu konten di YouTube. Kalian bisa tahu kan di YouTube tuh kayak ada plus terus ada tanda video, logo video. Nah, di situ kita bisa ngupload kalau kita udah daftarin diri kita di YouTube atau bikin akun di YouTube. Nah, dari situ aku kan udah bisa ngupload kan, dan aku pada saat itu juga udah bisa subscribe di channel orang, terus bisa nge-like juga di channel orang, seperti itu. Mungkin dari kalian yang nonton video ini dan kalian belum bisa subscribe maupun like di videoku, berarti kalian itu belum bikin akun di YouTube, seperti itu. Selain itu, kalian juga nggak apa-apa bikin akun di YouTube, tapi kalian nggak bikin konten, itu juga nggak apa-apa, seperti itu. Nah, dari situ hingga tanggal itu tuh aku daftar akun ke YouTube atau aku bisa bikin akun YouTube itu pada tanggal 2 Mei 2020. Itu awal aku belum bikin video atau konten ya. Terus aku awal ngupload video itu pada tanggal 7 Juni 2020. Itu kalian bisa tahu sendiri videoku seperti apa. Kalian bisa scroll ke bawah di channel ini. Itu pokoknya video, aduh, memalukan guys, tapi ya nggak apa-apa, itu nggak bakalan aku hapus karena itu sebagai bukti perjuangan awal aku di YouTube. Nah, hingga pada saat itu aku disuruh untuk nge-upload 2 tugas, dan 2 tugas itu subscribe-ku tuh cuma teman-teman sendiri, keluarga, seperti itu. Kayak waktu itu ngelihat ada salah satu teman aku, atau ya pokoknya teman-teman aku banyak banget subscribe-nya seperti itu, dan aku kayak gimana ya aku bisa subscribe-nya banyak kayak mereka, bisa terkenal seperti itu. Awalnya seperti itu. Terus kalian tahu sendiri kan kalau aku tuh ya siapa, orang biasa, nggak terkenal, siapa sih yang kenal aku kayak gitu. Mana mungkin aku bisa punya subscribe banyak kayak gitu. Awalnya aku kayak insecure gitu ya guys, tapi setelah itu kayak berpikiran gini, aku tuh punya pengalaman, dan pengalaman kan bisa di share di YouTube gitu. Hingga akhirnya aku bikin konten lagi mengenai tutorial cara bikin makram. Itu aku bikin 2 part, kalian bisa cek di channel aku atau bisa klik di sini ya. Itu tutorial pertama aku di YouTube ini. Hingga akhirnya aku bikin tutorial lagi, tutorial. Pokoknya aku bikin video-video lagi juga. Ini tips bikin kado low budget. Nah, video ini tuh bikin channel aku yang bisa sampai sekarang. Aku juga nggak tahu awalnya tuh kenapa channelku bisa viral seperti itu. Sebelumnya itu aku kayak udah pasrah gitu ya. YouTubeku nggak ada subscribe, nggak ada viewers, ya kayak ngebiarin ya udah itu buat draft aku tentang karya-karyaku aja, tentang tugas kuliah. Awalnya sih seperti itu. Hingga akhirnya aku tuh nggak pernah bikin konten lagi, dan aku nggak pernah cek YouTube juga. Dan sekitar bulan Oktober atau November itu aku ngecek YouTube aku, itu pakai HP ngeceknya. Terus aku tuh kaget. Kenapa kaget? Karena loh, videoku ini kok banyak banget yang nonton. Banyak banget tuh 300, tiba-tiba itu 300. Padahal sebelumnya videoku tuh bahkan gak ada yang nonton. Mungkin yang nonton tuh aku sendiri, aku ulang-ulang kayak gitu loh guys. Terus pada saat itu aku udah kayak kayak seneng gitu loh, YouTubeku banyak nonton gitu.
Terus subscribe-ku pun juga nambah kayak gitu. Nah, mulai dari situ aku lebih sering kayak ngecek-ngecek YouTube-ku kayak gitu. Hampir setiap hari aku ngecek. Dan saat aku cek itu emang bener subscribe-nya nambah dan juga viewersnya juga nambah seperti itu. Hingga akhirnya aku tuh kayak semangat lagi untuk bikin video. Dan hingga di titik itu aku kayak ngelihat ternyata jadi YouTuber subscribe-nya harus 1000 subscribe dan syaratnya yang lain itu 4000 jam tayang. Dari situ aku kayak berpikir, aduh apakah aku bisa gitu ya. Sedangkan aku tuh siapa, nggak punya kenalan-kenalan banyak dan YouTubeku juga nggak ada yang nonton seperti itu. Tapi dari salah satu videoku ini yang viral itu tuh bisa nambahin subscriber dan juga viewers. Pada tanggal 11 Desember 2020 itu ternyata aku udah memenuhi persyaratan menjadi YouTuber. Itu aku udah mencapai 1000 lebih subscriber dan 4000 jam tayang lebih. Itu aku seneng banget hari itu, dan pada saat itu juga aku disuruh untuk kayak ngikutin beberapa langkah untuk step selanjutnya. Di situ ada 3 langkah guys. Jadi di situ ada yang pertama, langkah pertama itu kayak persyaratannya apa udah memenuhi, dan di situ udah diisi dari pihak YouTube kalau aku udah memenuhi. Yang kedua kalau nggak salah kalian harus memiliki Google AdSense. Dan yang langkah ketiga itu ini yang bikin nunggu, ini bisa memerlukan beberapa hari karena pihak YouTube tuh akan menyeleksi tentang konten kita, tentang YouTube kita, apakah layak untuk menjadi partner YouTube. Dan pada tanggal 15 Desember itu alhamdulillahnya aku ternyata dapat email bahwa aku tuh disetujui oleh pihak YouTube untuk menjadi partner YouTube atau bisa menjadi konten kreator di YouTube. Dan pada tanggal itu juga video aku udah termuat kayak logo dolar, yang artinya YouTubeku udah bisa ngasilin penghasilan dan juga udah terdapat iklan. Nah dari situ aku juga nunggu lagi karena langkah selanjutnya adalah verifikasi identitas. Nah, aku dapat email itu pada tanggal 19 Desember, aku disuruh untuk verifikasi identitas. Verifikasinya itu bisa menggunakan KTP, bisa menggunakan paspor, bisa juga menggunakan SIM. Dan pada saat itu aku pakai KTP. Ternyata perjuangannya itu belum selesai atau stepnya itu belum selesai. Setelah aku verifikasi identitas, itu langkah selanjutnya adalah kita akan mendapatkan PIN Google AdSense. Dan waktu menunggu PIN Google AdSense ini memerlukan waktu yang lama, cukup lama. Di situ aku dapat email juga, nanti itu bakalan banyak email yang masuk atau memberitahu tentang YouTube kalian. Nah, dari situ tuh aku dapat email bahwa aku tuh disuruh kayak masuk ke Google AdSense dan pada saat itu tuh aku disuruh untuk memasukkan PIN. Sedangkan aku kan belum dapat kan PIN. Nah, maka dari itu mulai tanggal 23 Desember itu ada pemberitahuan bahwa PIN aku tuh sedang dikirim, dan di situ juga ada keterangan bahwa PIN akan diterima sekitar 2-4 minggu dan juga bisa lebih kayak gitu. Ya udah, aku akhirnya pasrah, yang penting aku berkarya aja di YouTube. Hingga akhirnya aku bikin video-video lagi seperti itu. Hingga akhirnya pada tanggal 7 Februari kemarin itu aku ngecek YouTube Studio aku dan juga ngecek Google AdSense aku. Dan di situ ada notifikasi bahwa aku disuruh memasukkan PIN. Nah, sebelumnya tuh nggak ada ketika aku ngecek. Dan ternyata jika ada notif seperti itu berarti PIN Google AdSense-ku tuh udah sampai di kantor pos. Dan besoknya itu aku ngecek ke kantor pos dan nanyain apakah ada PIN Google AdSense, ada surat Google AdSense untuk aku atas namaku. Dan ternyata itu ada guys.
Dan ya udah, aku dapat PIN Google AdSense. Di situ aku belum selesai juga, dan akhirnya aku disuruh untuk memasukkan nomor rekening. Rekening bank yang aku pakai adalah BRI. Dan setelah itu belum bisa uang kita langsung cair. Dan pada saat itu aku harus nunggu kode unik di bawah angka 1000 yang ada di mutasi rekening. Itu tuh aku nunggu 2 hari dan udah sampai juga. Akhirnya aku masukin kode itu dan udah checklist, berarti penghasilan dari YouTube aku tuh bisa dicairin ke rekening. Tapi nggak saat itu juga langsung cair ya guys, karena YouTube itu akan dicairin pada tanggal tertentu seperti itu. Ya begitulah ceritanya tentang YouTube aku selama ini. Semoga ini video dapat menginspirasi kalian dan semangat buat kalian yang YouTuber pemula. Pokoknya semangat terus. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe-nya ya dan like video ini. Dan dadah, sampai jumpa di videoku selanjutnya.